Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Mahdi akan mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan materi tentang kerusakan-kerusakan yang dialami oleh sistem rem. Kami dari kelompok rem yang beranggotakan yang pertama Imam Mahdi Ramli Ihsan, Wendy Putra, Rivaldo Aulia Pertama. Definisi rem ialah salah satu bagian paling penting dalam kendaraan yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan atau menghentikan kendaraan dengan aman. Sistem rem terdiri dari beberapa komponen seperti cakram, tromol, kaliper, silinder, master, selang rem, fluida rem, dan lain-lain. Namun, seperti halnya komponen kendaraan lainnya, sistem rem juga rentan mengalami kerusakan. Kerusakan pada sistem rem dapat mempengaruhi kinerja kendaraan dan meningkatkan resiko kecelakaan. Kerusakan umum yang sering terjadi pada sistem rem. Yang pertama, kampas rem aus atau tidak berfungsi dengan baik. Kampas rem yang aus atau habis akan mengurangi efisiensi pengereman. Jika kampas rem sudah habis, maka akan terjadi gesekan langsung antara cakram atau tromol dengan sepatu rem, sehingga dapat merusak kedua komponen tersebut. Selain itu juga kampas rem yang aus atau habis juga dapat menyebabkan bunyi berdesit saat melakukan pengereman. Alangkah baiknya sebelum kampas rem habis, untuk kampas rem diganti terlebih dahulu supaya tidak menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen lainnya, sehingga tidak makan biaya perbaikan yang lebih mahal. Yang kedua, cakram rem tidak rata. Cakram rem yang tidak rata dapat mengurangi efisiensi pengereman dan meningkatkan resiko terjadinya getaran saat pengereman. Kurang maksimalnya gesekan dari kampas rem. Hal ini dapat terjadi karena adanya keausan atau deformasi pada cakram rem. Kerusakan yang terjadi pada cakram rem atau tidak rata pada cakram rem juga berlaku pada rem tromol. Untuk langkah perbaikannya yaitu dengan cara membubut apabila masih memungkinkan untuk dibubut. Akan tetapi untuk lebih baiknya diganti dengan yang baru saja supaya sistem pengereman bekerja dengan maksimal. Saluran cairan rem yang masuk angin menyebabkan penekanan pada kampas rem kurang maksimal karena cairan rem bercampur dengan udara, menyebabkan penekanan pedal rem tidak tersampaikan secara maksimal ke kampas rem. Untuk langkah perbaikan pada kerusakan ini, yaitu dengan cara melakukan buang angin pada saluran cairan rem, yaitu dengan menekan-nekan pedal rem. Setelah ditekan-tekan, lalu pedal rem ditahan. Kemudian saat pedal rem ditahan, katup pembuangan yang ada di kaliper rem dibuka dan juga yang ada di silinder rem pada tromol. Lakukan untuk beberapa kali agar angin yang ada di saluran cairan rem terbuang dengan habis. Selanjutnya, kebocoran pada booster rem. Kebocoran pada booster rem ditandai dengan bunyi berdesis. Biasanya akan terdengar apabila booster rem mengalami kebocoran. Biasanya terjadi kebocoran pada selang vakum, diafragma, atau membran karet, dan seal yang di dalam rem juga ikut rusak. Kerusakan ini bisa saja terjadi akibat dari pemakaian komponen yang sudah lama tidak diganti atau
kurangnya perhatian terhadap komponen. Langkah perbaikan yang dilakukan yaitu dengan mengganti komponen yang sudah tidak berfungsi dengan baik lagi untuk memaksimalkan kinerja dari booster rem. Kebocoran pada silinder rem. Selanjutnya, kebocoran pada silinder rem. Kebocoran pada silinder rem biasanya terjadi karena sobeknya karet atau seal pada piston. Kebocoran ini biasanya disebabkan oleh kotoran yang menempel di dinding-dinding silinder sehingga membuat pinggir-pinggir dari karet silinder atau seal piston sobek atau untuk langkah perbaikan pada kerusakan yang ini ialah dengan mengganti karet piston atau seal piston dengan yang baru. Karena seal, pada seal piston rem ini sangat rentan terjadi kebocoran. Maka dari itu alangkah lebih baiknya diganti dengan yang baru. Yang selanjutnya piston rem lengket. Piston rem lengket disebabkan timbulnya karat pada silinder rem dan juga pada piston. Timbulnya karat pada silinder rem dan juga pada piston ini disebabkan oleh kendaraan yang melewati genangan air sehingga genangan air itu mengenai silinder rem dan bisa saja masuk ke dalam piston rem yang menyebabkan piston rem tidak bisa digerakkan atau lengket sehingga menyebabkan tidak terjadinya penekanan pada kampas rem. Untuk langkah perbaikan yaitu dengan melakukan dibersihkannya dengan mengamplas karat yang ada di dalam silinder rem dengan amplas yang halus. Apabila masih memungkinkan untuk dipakai atau apabila silinder rem tidak lagi memungkinkan untuk dipakai, alangkah baiknya diganti dengan yang baru. Begitu juga dengan piston rem. Selanjutnya bunyi berisik pada rem tromol. Timbul suara berisik atau bernengung pada rem tromol biasanya karena abu dari sisa gesekan kampas rem yang masih terkurung di dalam tromol. Ini adalah kerusakan yang biasa terjadi pada rem tromol. Langkah yang dilakukan untuk perbaikan yaitu dengan cara membersihkan atau membuka tromol dan membersihkan abu-abu yang ada di rem tromol. Yang selanjutnya kampas rem lepas dari sepatu rem. Kampas rem lepas dari sepatunya itu akibat dari terlalu lama menggunakan rem tangan dalam keadaan kendaraan diam. Kampas rem lepas dari sepatu rem juga bisa disebabkan dari terlalu lama kendaraan tidak dipakai. Itu bisa saja menjadikan kampas rem lepas dari sepatunya. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan dari materi tentang kerusakan-kerusakan dari sistem rem. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.